Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu APT Yosi Febrianti MSc selaku guru pembimbing mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia dan teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di dalam kelas dalam keadaan sehat walafiat. Di sini, kita kelompok 4 akan memaparkan materi yang berjudul Sistem Integumen pada Milia. Baiklah, perkenalkan nama saya Azahra DI dengan NIM 2261326 yang bertugas sebagai moderator dalam presentasi ini. Dan Rica Junita dengan NIM 2261326 yang bertugas sebagai pemateri pertama. Selanjutnya Nafidatul Afina dengan NIM 226132331 yang bertugas sebagai pemateri kedua. Dan selanjutnya ada Hermawati dengan NIM 2261325 yang bertugas sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir yaitu Raisya Valentina dengan NIM 226132373 yang bertugas sebagai pemateri keempat. Baiklah, kepada Rica Junita, pemateri pertama, kita persilakan untuk memaparkan materinya. Apa itu milia? Jadi, milia ini dikenal dengan sebutan kistamilium. Penampakan fisiknya berbentuk bintik atau benjolan kecil berwarna putih yang menyerupai jerawat nasi. Mirip dengan jerawat, tetapi ia bukan jerawat. Kemudian milia biasanya muncul secara berkelompok pada area kulit seperti hidung, mata, dahi, kelopak mata, dan pipi. Apa itu ductus pilosebaceus? Yaitu saluran yang menghubungkan folikel rambut dengan kelenjar sebaceus atau kelenjar minyak. Dan kelenjar sebaceus akan menghasilkan sebum, yang itu adalah minyak alami yang melumasi rambut atau kulit. Jika terjadi milia, maka terjadi penyumbatan pori-pori sehingga terjadi timbul seperti jerawat. Yang pertama itu karena ada penumpukan make up atau produk kecantikan yang berlebih sehingga dapat menutup pori-pori dan menyumbat kelenjar minyak. Selanjutnya ada paparan sinar matahari yang berlebih atau luka bakar sehingga kelenjar minyak keluar secara tidak normal. Kemudian terdapat pembentukan secara alami, yaitu wajah yang memproduksi minyak wajah yang memproduksi minyak yang banyak secara alami sehingga menyebabkan penumpukan kelenjar minyak dan terjadi milia. Selanjutnya adalah paparan terkait terapi. Terapi farmakologi milia biasanya menggunakan krim atau salep yang mengandung bahan-bahan tertentu, yaitu yang pertama menggunakan retinoid topikal. Retinoid seperti tretinoin atau adapanele dapat membantu mempercepat pergantian sel kulit dan membantu membersihkan pori-pori. Menggunakan retinoid topikal secara teratur dapat membantu mengurangi milia. Dan yang kedua yaitu asam glikolat. Asam glikolat merupakan produk perawatan kulit yang mengandung asam glikolat yang dapat membantu mengelupas lapisan atas kulit dan mempromosikan regenerasi kulit yang sehat. Ini dapat membantu mengurangi penampilan milia. Dan yang ketiga yaitu krioterapi. Menggunakan metode ini melibatkan penggunaan nitrogen cair untuk membekukan dan menghilangkan milia. Prosedur ini harus dilakukan oleh profesional kesehatan yang terlatih. Dan yang keempat yaitu pengelupasan kimia. Pengelupasan kimia menggunakan asap tertentu untuk mengangkat lapisan atas kulit dan merangsang pertumbuhan kulit yang baru. Ini juga dapat membantu mengurangi milia, tetapi perlu dilakukan oleh profesional kesehatan yang berpengalaman. Dan yang terakhir yaitu pengangkatan oleh dokter. Jika milia tidak merespon terhadap terapi topikal atau prosedur di atas, dokter kulit dapat mengangkat milia dengan menggunakan teknik seperti pengelupasan kulit, eksisi pisau, atau penggunaan jarum steril. Baik, selanjutnya yaitu terapi non-farmakologi milia.
Yang pertama yaitu penguburan atau lancing. Prosedur ini melibatkan penggunaan jarum steril untuk mengubur dan mengeluarkan konten benjolan mulia. Penguburan sebaiknya dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih untuk menghindari infeksi dan luka lebih lanjut. Yang kedua yaitu eksfoliasi. Eksfoliasi kulit secara teratur dapat membantu menghilangkan lapisan kulit mati dan dapat menyumbat pori-pori dan memperburuk kondisi mulia. Pilihan eksfoliasi yang membuat lembut dan cocok untuk kulit sensitif adalah menggunakan produk eksfoliasi berbahan dasar asam glikolat, asam salisilat, atau enzim buah. Yang ketiga yaitu microdermabrasi. Prosedur ini menggunakan alat yang mengelupas lapisan atas kulit dengan menggunakan kristal kecil atau ujung berlian. Microdermabrasi dapat membantu menghilangkan benjolan mulia dan meningkatkan tekstur kulit secara keseluruhan. Namun, prosedur ini sebaiknya dilakukan oleh profesional yang berpengalaman. Yang keempat yaitu elektrokauter. Metode ini menggunakan aliran listrik yang diarahkan pada benjolan mulia untuk membakarnya. Prosedur ini umumnya dilakukan oleh dokter kulit atau ahli bedah dermatologi. Yang terakhir yaitu retinoid topikal. Beberapa krim atau gel topikal yang mengandung retinoid seperti tretinoin dapat membantu merangsang pergantian sel kulit dan membantu mengurangi penampilan mulia. Namun, penggunaan retinoid harus dengan resep dan di luar pengawasan dokter. Baiklah, di sini ada beberapa referensi yang kita gunakan sebagai rujukan dalam membuat tugas ini. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.